Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang Microsoft Access. Yang pertama ini ada Microsoft Access. Microsoft Access adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola database atau basis data. Sedangkan database adalah kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling relasi atau berhubungan sehingga menghasilkan informasi. Untuk menghasilkan sebuah informasi, diperlukan adanya data untuk dijadikan sebagai masukan. Nah, jadi untuk komponen database sendiri ini ada 6, kalau nggak salah. Yang pertama ini ada field. Jadi field itu adalah kolom di dalam tabel yang bisa diisi nomor tertentu. Kemudian ada record. Record adalah kumpulan field yang sudah lengkap di dalam basis data. Kumpulan tersebut biasanya dihitung di satuan baris yang telah tersedia di database. Selanjutnya ada tabel. Tabel disebut sebagai kumpulan record dan field yang sudah lengkap di sistem database. Kemudian ada file. File menunjukkan kumpulan beberapa record yang bisa menggambarkan informasi data tertentu dengan baik dalam sebuah database. Contoh file yang ada di dalam database adalah informasi berisi data yang berisikan nama barang tertentu di dalamnya. Selanjutnya ada data. Data merupakan kumpulan kejadian dan fakta yang bisa dipakai untuk penyelesaian masalah berbentuk informasi khusus di dalam database. Data bisa tercantum dalam bentuk bunyi, gambar, teks, simbol, angka, huruf, atau kombinasi beberapa di dalamnya. Selanjutnya yang terakhir ya database sendiri yang tadi udah dijelasin. Lanjut. Nah, jadi di sini ada tipe-tipe data di dalam sebuah database, khususnya di Microsoft Access. Yang pertama ini ada auto number. Jadi auto number adalah nilai atau angka yang terisi secara otomatis. Misalkan kalian punya sebuah field itu misalkan ID. Jadi kalau kalian pilih auto number, jadi nanti ID tersebut bakal keisi otomatis dari 1 sampai ya sebanyak data itu sendiri. Misalkan tadi udah keisi 3 nih, misalkan kalian masukin data baru lagi, itu otomatis jadi 4, misalkan masukin lagi jadi 5 gitu. Terus di sini ada teks. Jadi di Microsoft Access versi 2013 sampai 2016 itu namanya short text. Tapi kalau di 2010 ke bawah namanya teks. Nah, di sini bisa digunakan untuk data alfanumerik, bisa huruf, angka, atau simbol. Panjang karakter maksimal dari short text ini itu 255. Selanjutnya ada long text atau memo. Kalau di versi 2013 sampai 16 itu namanya long text. Tapi kalau 2010 ke bawah namanya memo. Kegunaannya itu sama kayak short text, tapi kapasitasnya lebih besar. Dia bisa menampung kalimat dan paragraf maksimum sampai 64.000 karakter. Kalau tadi cuma 255, ini sampai 64.000. Nah, kemudian ada number, digunakan untuk menyimpan tipe data angka atau numerik. Jadi misalnya kalian punya angka-angka yang bisa dihitung gitu-gitu, itu bisa dipakai tipe data number. Ya, ini sisanya bisa kalian baca sendiri ya. Mungkin yang nanti bakalan kita sering pakai itu ada number, auto number, sama short text. Itu paling yang nanti bakal sering dipakai. Nah, selanjutnya ada query. Jadi query adalah sarana untuk mengatur record data yang terdapat dalam tabel serta mengelompokkan field dan record yang ditentukan dari suatu tabel. Nah, ini ada referensinya, bisa kalian akses kalau pengen nyari info lebih lanjut. Sekarang kita lanjut ke contohnya. Jadi di sini kalau misalkan kalian buka akses terus bikin file blank itu, nah itu bakal tampilannya kayak gini nih kira-kira, ya kan?
Nah, pertama kita namain dulu nih. Kita bukan namain apa, di save file tablenya, klik kanan, terus klik save. Nah, ini kita namain, misalkan di sini saya nanti pengen masukin data mahasiswa ya, berarti data underscore MHS. Terus oke. Nah, berarti udah jadi nih data MHS kan. Kalau udah, ini kalian klik kanan aja di sini. Terus klik yang design view. Nanti keluar kayak gini. Atau bisa juga kalian klik view terus pilih yang design view. Ya, sama aja lah. Nah, terus di sini kita namain pertama tuh misalkan npm. Nah, buat npm itu di sini kita buat tipe datanya nih. Untuk npm itu kan kayak apa ya? Angka-angka kan. Cuma itu nggak bisa dijumlahin kan, itu kayak kode-kode gitu kan. Berarti itu kita pakai yang short text. Terus kemudian ada nama. Nah, untuk nama kita juga pakai short text ya, karena di sini nama kan short text itu maksimal 255 kan. Kan nggak mungkin tuh nama lebih dari 255 karakter. Selanjutnya ada kelas. Nah, untuk kelas ini kita juga pakai short text. Atau misalkan kalian pengen ngebatasin nih, kan kelas tuh misalkan ada misalkan 4KA21 itu kan cuma 5 kan. 4KA21, iya 5 bener. Nah, di sini di bagian sini nih, ini kalian bisa batasin aja. Kalian tulis 5. Nah, itu buat ngebatasinnya. Kalau misalnya udah, kita balik lagi ke datasheet view. Di save dulu. Nah, jangan lupa tadi di save dulu ya. Kalau udah, ini kita masukin aja deh. Nah, ini udah nih. Kalau misalnya udah nih, saya mau jelasin dikit dulu ya kayak yang di materi tadi. Nah, ini untuk field. Jadi field itu kan kolom di dalam tabel yang bisa diisi nama tertentu. Di sini kata kuncinya kolom ya. Berarti kan kalau kolom yang ini kan ini ke bawah. Nah, iya, jadi ini ke bawah nih, ini namanya field. Misalkan ini kan ada field npm, field nama, sama field kelas. Jadi di sini terdiri dari 3 field. Ada npm, nama, kelas gitu. Nah, terus di sini ada record. Record adalah kumpulan field yang sudah lengkap di dalam basis data. Nah, untuk record sendiri ini sebaris kayak gini nih. Misalkan di sini ada data saya, ada npm saya, nama saya, sama kelas saya. Nah, satu baris ini namanya satu record. Ini record 1, record 2, kayak gitu. Udah, segitu dulu. Nah, lanjut ya. Selanjutnya kalau udah, kita bikin tabel baru. Oh iya, caranya tuh klik create, ini kan. Habis itu pilih yang tabel. Nah, muncul lagi nih kayak tadi nih. Kita save dulu. Di sini saya ceritanya mau masukin nilai. Jadi nilai underscore MHS, nilai mahasiswa. Enter. Kalau udah kayak tadi, kita pergi ke design view. Nah, di sini kita nanti pengen nyambungin npm yang ada di sini sama npm yang ada di sini. Berarti ini sama npm. Terus untuk tipe datanya samain kayak tadi, short text. Terus habis npm di sini nilai ps dulu. Terus nilai UAS. Nah, untuk UTS sama UAS itu tipe datanya itu number ya. Karena nanti pengen dijumlah-jumlahin. Kalau buat angka-angka gitu pokoknya pakai number. Kan npm juga angka, kenapa short text? Nah, kayak tadi, karena ini bukan buat dijumlahin. Jadi dia pakainya short text. Lanjut ya. Terus kalau udah, berarti ini kita save dulu. Terus kita balik ke datasheet view. Nah, di sini kita masukin sesuai sama yang ini. Pertama npm-nya. Ini di kopas aja. Kemudian kita masukin nilai-nilainya. Nah, kalau udah dimasukin nilainya,
sekarang kita mau buat query. Nah, kayak tadi kan pengertian query ini nih, sarana untuk mengatur record data yang terdapat dalam tabel serta mengelompokkan field dan record yang ditentukan dari suatu tabel. Nah, jadi intinya di query itu kita nentuin kayak apa yang mau ditampilin gitu. Jadi cara buat query sendiri, caranya klik create, kemudian pilih query design, kalian klik. Nah, terus muncul jendela kayak gini. Nah, pas yang di sini ini kalian pilih semuanya nih. Ada data mahasiswa sama nilai mahasiswa, kalian blok aja. Terus klik add. Otomatis tampil beginian nih. Ini kalau udah disilang aja. Terus ini kita bakal menghubungkan NPM yang ada di tabel data mahasiswa sama tabel nilai mahasiswa. Nah, NPM ini kita hubungkan. Cara menghubungkannya itu gampang ya. Tinggal kalian drag aja, kalian tekan, terus ditahan, ditaruh di sini. Set. Nah, udah nih. Udah terhubung. Kalau udah terhubung, tinggal kita masukin aja di yang mau kita tampilin tuh ntar apa aja. Jadi untuk masukinnya tuh ada di bawah nih, di bagian bawah. Kita pilih aja fieldnya. Yang pertama kita kan mau masukin NPM, terus nama, kelas. Nah, karena di sini NPM udah, berarti di sini kita tinggal masukin sisanya ya. Terus UTS, terus UAS. Nah, di sini kita mau masukin total nilainya nih. Kita mau buat field baru ceritanya. Nah, untuk total kan itu nggak ada ya di sini ya. Nah, ini kita bikin sendiri. Caranya total titik 2. Nah, untuk perhitungan nilai UTS sama UAS kan udah pada tahu kan ya. UTS dikali 0,7, UAS dikali 0,3, terus ditambahin ya kan. Berarti dalam kurung, terus kurung siku, namanya berarti UTS dikali 0,7. Ini tutup dulu nih. Terus tutup kurung, ditambah dalam buka kurung, terus buka kurung siku, UAS, tutup kurung siku, di kurung siku dikali 0,3, terus tutup kurung. Kalau udah enter. Nah, ini misalkan udah kalian ketik, kalian klik run. Nah, tampil deh tuh. Kok ini 0? Udah di save. Nah, udah, berarti tadi belum ke save ya nilai mahasiswa. Udah, kira-kira begini deh hasilnya. Bakal tampil kayak gini nih query-nya nih. Yang tadi kita masukin kan ada nama, ada NPM, nama, kelas, UTS, UAS, sama terakhir total. Nah, gitu kira-kira. Sekian dari saya. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada saat praktikum berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.